Jurnalis top, Fabrizio Romano memberikan pembaruan mengapa kontrak baru David De Gea belum diselesaikan. Menurutnya, kesepakatan lisan hampir tercapai, dan itu telah terjadi sejak akhir Maret. Klub dan sang kiper sedang mendiskusikan detail akhir. Klausul terakhir adalah sesuatu tentang image right, jadi ini hanya tentang bagian terakhirnya. Laporan menunjukkan kesepakatan itu belum ditandatangani oleh hierarki Setan Merah, tetapi pemain internasional Spanyol itu tidak akan meninggalkan Old Trafford setelah melakukan diskusi panjang di belakang layar. Kontrak De Gea saat ini, yang membuatnya mengantongi 375.000 pound per minggu, akan berakhir pada akhir bulan. Meskipun pemain berusia 32 tahun itu hampir berkomitmen untuk masa depannya di Manchester United. Klub-klub Arab Saudi yang menghabiskan banyak uang berusaha untuk membujuknya menjauh dari Liga Premier. Selama akhir pekan, Fabrizio Romano juga mengungkapkan bahwa Tottenham hampir menyetujui persyaratan pribadi dengan David Raya. Konon, belum ada banyak kemajuan dalam negosiasi antara kedua klub. Tottenham tetap menolak membayar bandrol harga yang ditetapkan Brentford. Dan sekarang menurut Daily Telegraph, United siap membajak jika Tottenham gagal menyelesaikan transfer Raya. Tottenham perlu mengeluarkan sekitar 40 juta pound untuk Raya. Pada saat ini, itu lebih dari yang bersedia mereka bayarkan. Oleh karena itu, masa depan Raya masih belum pasti. Salah satu keuntungan bergabung dengan tim Ten Hag adalah kesempatan bermain di Liga Champions musim depan. Tetapi transfer ke Tottenham akan memungkinkan Raya untuk tetap di London, dan fakta bahwa dia hampir menyetujui persyaratan pribadi dengan mereka, membuktikan bahwa dia masih menginginkan tinggal di London. Selama berbulan-bulan sekarang, siapa yang bisa menjadi pemilik baru Old Trafford masih menjadi misteri Glazer. Sementara situasinya selalu berubah, belum lama ini Sir Jim Ratcliffe dipandang sebagai kandidat utama karena tawarannya kepada dua dari Glazers tetap mengambil alih separuh, meskipun miliarder Inggris menjadi pemilik mayoritas. Namun, seperti dilansir CNBC, saham Manchester United melonjak sebanyak 30% dalam perdagangan pre-market pada hari Selasa, sebelum memangkas keuntungan, setelah media Qatar memberitakan Sheikh Jassim kemungkinan akan berhasil dengan tawaran pengambilalihannya. Tweet dari surat kabar Al Watan menulis tentang keberhasilan akuisisi Sheikh Jassim atas Manchester United dan mengatakan pengumuman kesepakatan akan dilakukan segera. Selain itu, Zaid Al Hamdan, yang merupakan wakil ketua Dewan Bisnis Qatari Kanada dan ketua grup Armasite, bersama saudara laki-laki Sheikh Jassim di Twitter, juga berbicara tentang akuisisi yang berhasil. Zaid menulis di media sosial, "Selamat kepada Sheikh Jassim bin Hamad bin Jassim atas akuisisi Manchester United." Grup yang dipimpin Sheikh Jassim juga dilaporkan telah memberitahu Kylian Mbappe bahwa mereka ingin dia memimpin revolusi Old Trafford. El Pais, publikasi yang berbasis di Madrid, melaporkan bahwa ketika potensi kepindahan ke Manchester United diajukan kepadanya oleh calon pemilik Setan Merah Qatar, Mbappe menanggapi dengan menunjukkan bahwa peluang seperti itu menarik baginya. Apalagi Jassim berjanji memberikan kostum ikonik nomor 7 bagi Mbappe. PSG mungkin ingin menguangkan Mbappe sekarang, daripada kehilangan pesepak bola terbaik di planet bumi tanpa bayaran setahun ke depan. PSG belum mengumumkan bandrol Mbappe, tetapi ESPN percaya bahwa tawaran sebesar 128 juta pound bisa menggoyahkan petinggi PSG. Berikut rangkuman gosip di bursa transfer minggu ini dari sumber yang kredibel. Manchester United tertarik dengan pemain sayap Bayer Leverkusen, Moussa Diaby, yang telah diidentifikasi sebagai pengganti potensial Jadon Sancho, menurut Daily Mail. Sancho dikaitkan dengan Tottenham, Paris Saint-Germain dan Napoli musim ini, menurut jurnalis Ben Jacobs. Sementara itu Ben Jacobs juga mengklaim, bek tengah Harry Maguire juga diincar Wolverhampton, yang mungkin membutuhkan bek baru jika Max Kilman meninggalkan klub.
United telah menyusun daftar pendek 3 orang calon pengganti kiper David De Gea. Mereka adalah Diogo Costa dari Porto, Andre Onana dari Inter dan David Raya dari Brentford. Menurut Sky Sport, De Gea telah menerima tawaran menggiurkan dari Arab Saudi musim panas ini, meski sudah mencapai kesepakatan lisan atas perpanjangan kontrak dengan United, menurut Fabrizio Romano. Dari Italia, dikabarkan Kim Min-jae pasti bergabung dengan United musim panas ini. Setan Merah akan membayar klausul pelepasan 60 juta euro ketika aktif pada bulan Juli dan telah menyetujui kontrak 9 juta pound per tahun dengan bek tengah Napoli, menurut laporan Il Mattino. Sky Sport juga melaporkan, tawaran resmi diperkirakan akan segera tiba untuk gelandang Chelsea, Mason Mount. United siap kehilangan Mount jika harganya terlalu tinggi. United tidak mungkin menawar untuk striker Tottenham Harry Kane karena penolakan Spurs untuk menjual kesaingan Liga Premier. Sedangkan Fabrizio Romano melaporkan, striker Atalanta, Rasmus Højlund, yang diminati United dan Chelsea, bisa bernilai hampir 60 juta euro musim panas ini. United adalah salah satu tim yang melacak gelandang Leicester, James Maddison, yang harganya 50 juta pound diperkirakan akan turun setelah klub terdegradasi dari Liga Premier, menurut ESPN. Bek Barcelona Jules Koundé baru-baru ini ditawarkan ke United. Newcastle juga tertarik dengan pemain Prancis itu, laporan dari Chaos Offside. Gelandang Manchester United, Zidane Iqbal, diperkirakan akan menarik minat dari Championship dan klub-klub Eropa musim panas ini, baik untuk pinjaman atau kepindahan permanen, menurut The Athletic. Pemain berusia 20 tahun itu adalah target Middlesbrough pada Januari dan dianggap ingin mendapatkan lebih banyak waktu bermain musim depan. Iqbal lahir di Manchester dan merupakan produk dari sistem Akademi United. Gelandang teknis ini telah bekerja keras melalui tim kelompok usia di Old Trafford, tampil secara reguler untuk tim U18 dan U21, dan menjalani debutnya oleh Ralf Rangnick di Liga Champions musim lalu. Dia masuk dalam skuad McDay di Liga Premier, Liga Eropa, dan Piala EFL oleh Erik ten Hag musim lalu, tetapi belum tampil di bawah pelatih asal Belanda itu. Pemain berusia 20 tahun itu adalah pemain Irak pertama yang tampil untuk Setan Merah dan melakukan debut internasional seniornya pada 2022 melawan Iran. Ada desas-desus bahwa Iqbal bisa menjadi masa depan lini tengah United, tetapi dengan pemain seperti Casemiro dan Christian Eriksen bergabung musim panas lalu, dan Mason Mount dilaporkan menjadi target di jendela transfer mendatang, dia mendapati dirinya harus keluar dari Old Trafford. Football League World pertama kali melaporkan bahwa Boro tertarik pada Iqbal pada musim dingin 2022-23. Pada bulan November, FLW mengungkapkan bahwa Michael Carrick sangat ingin United meminjamkan anak muda itu. Diperkirakan pada saat itu bahwa kesepakatan apapun untuk gelandang tersebut akan menjadi pinjaman karena dia